ini pertanyaan yang tidak mudah jawabannya. Ya kita olahraga ya, kemudian olahraga yang paling mudah itu jalan atau apa ya, yang peregangan itu yang paling mudah, nggak mahal, bangun tidur bisa, ini di tempat tidur juga bisa. Itu kalau cari waktu hiburan itu kan agak sulit ya. Kadang-kadang itu karena biasanya kalau mau menghibur diri gitu ya, tiba-tiba udah telepon, Bu, gempa merusak ini udah. Jadi, dan itu sering terjadi Sabtu Minggu dikala orang rileks libur, sehingga kami kalau mendekati hari-hari libur itu malah agak trauma ini, apalagi ya nanti gitu. Jadi malah coba siaga data ini, siaga. Jadi teman-teman di sini kalau akan liburan itu malah dia kerja keras, saya suruh siaga gitu. Jadi ya menjaganya ya itu tadi. Caranya itu, atau kalau ke lapangan ya, itu kadang-kadang juga kan selingan ganti suasana di depan komputer, di depan data ini, terus lihat ke lapangan keluar, itu kan ada selingan lah di situ. Saya paling hanya peregangan sama jalan itu aja, ya. Dan kebetulan pekerjaannya itu kalau harus cek lapangan itu harus naik gunung, harus ya itu jadikan aja sekaligus olahraga ya, gitu sambil bekerja. Sulit itu. Pertanyaannya sulit. Waduh. Ya, biasanya yang enak-enak itu kurang sehat ya. Itu. Jadi saya tuh kalau mau makan enak itu berpikir, waduh ini nanti aku nggak bisa kerja nih makan enak. Jadi yang jangan terlalu banyak lah, kalau terpaksa harus makan enak, jangan terlalu banyak. Tapi kalau makanannya nggak enak ya itu malah disyukuri, kita berarti bisa sehat, nggak makan terlalu banyak gitu. Jadi yang penting bersih bagi saya. Bersih itu benar-benar, saya kalau kebersihan saya cek benar-benar, terutama makanan minuman itu. Ya pernah. Waktu kerja ada gempa, kita harus kerja keras, tapi akhirnya diare, malah nggak bisa. Ya kan, jadi nggak bisa kerja kan. Itu, jadi memang harus bersih. Mungkin karena sudah sejak anak saya kecil ya, sejak saya kan dulu sekolah itu kan tentang ini juga, tentang bagaimana peringatan dini, mengumpulkan data dan sebagainya. Itu waktu itu anak saya masih kecil, masih didorong, bahkan masih menyusui juga. Itu saya lakukan, saya kerja itu, saya ke lab itu malam-malam jam 11 malam, kadang lebih. Nah itu didorong kan, artinya anak itu sejak dia belum bisa bicara sampai dia tua sekarang punya anak, itu melihat kehidupannya itu seperti itu. Jadi insya Allah paham, insya Allah ya sepertinya baik-baik gitu. Nah, ya kadang-kadang nggak bisa direncanakan. Jadi kalau direncanakan itu meleset pasti. Jadi kalau pas ada kesempatan ya kita lakukan gitu. Kalau ada kesempatan pas seperti itu. Jadi ya begitulah. Selalu ya, kalau misalnya kalau untuk, karena kita kan kebetulan muslim ya, nah sholat itu kan sebetulnya menjaga kesehatan juga, kesehatan rohani dan jasmani, karena saat sholat itu kita istirahat,
otak kita hanya fokus. Saya merasa lebih rileks. Kalau tegang gitu terus, alhamdulillahirabbil, itu terus rasanya ini apa ya? Menjadi lebih ini tipsnya. Ya masing-masing orang beda ya. Saya kebetulan itu, apalagi semakin tua, semakin waktu muda nggak begitu. Jadi jangan disangka anak muda harus begitu gitu ya. Tapi saat ini seperti itu. Apalagi pekerjaannya seperti ini kan, zikir gitu misalnya ya, atau dengerin kadang-kadang di YouTube kan juga ada khotbah, ceramah, itu juga anulah menolong juga.